Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah yang hidup, Allah yang kudus dan benar, yang layak dipuji disembah, kami bersyukur kepadamu karena berkat kebaikan-Mu kami boleh ada saat ini, semua itu karena kemurahan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Berikan kami pengurapan-Mu ya Roh Kudus, untuk mengerti akan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Kisah Para Rasul 28 ayat 8-9. Tertulis demikian. Ketika itu ayah Publius terbaring karena sakit demam dan disentri. Paulus masuk ke kamarnya, ia berdoa serta menumpangkan tangan ke atasnya dan menyembuhkan dia. Sesudah peristiwa itu, datanglah juga orang-orang sakit lain dari pulau itu, dan mereka pun disembuhkan juga. Saudara yang dikasih Tuhan, setiap masalah merupakan kesempatan untuk kita mengalami kuasa Tuhan. Setiap hari kita menjumpai peluang emas yang tidak terhitung jumlahnya untuk mengalami kuasa Tuhan yang tersamar sebagai masalah yang kelihatannya tidak dapat diatasi. Cuma persoalannya, kita seringkali mengeluh, komplain, menggerutu, dan marah karena masalah yang ada. Sehingga akhirnya kehilangan kesempatan untuk melihat dan mengalami pertolongan Tuhan melalui masalah itu. Perlu kita mengerti bahwa setiap masalah mempunyai solusi. Bahkan masalah bisa membawa kita kepada jalan dan berkat yang baru. Seringkali bukan kebetulan kita mengalami masalah, tapi itu bertujuan untuk membawa kita pada rencana Tuhan. Mungkin masalah yang terjadi disebabkan karena kesalahan kita, tapi Tuhan dapat mengubahnya menjadi sebuah jalan. Saat kita diperhadapkan dengan masalah, kita perlu bersikap yang benar. Jangan khawatir tentang hal-hal yang tidak dapat kita kendalikan. Pandanglah masalah sebagai sebuah hal yang positif dan bukan ancaman. Pekalah terhadap karya tangan Tuhan yang sedang bekerja untuk mengubah masalah itu menjadi berkat. Dalam Kisah Para Rasul 28 ayat 8-9 ini tertulis tentang ayah dari Gubernur Publius yang sedang sakit demam dan disentri. Paulus yang bukan secara kebetulan ada di situ setelah melalui badai di laut dan mengalami karam kapal, kemudian menjamah dan mendoakannya sehingga ia pun sembuh. Setelah itu orang-orang sakit yang lain yang ada di pulau itu juga datang kepada Paulus dan mereka pun disembuhkan Tuhan melalui Paulus. Kita perhatikan bahwa kelihatannya nasib Paulus saat itu begitu sial bersama orang-orang di kapal, sebab mereka harus terdampar di pulau kecil itu. Kapal mereka pun hancur, tapi kita dapat melihat bahwa ada tujuan di balik masalah yang Paulus hadapi. Terdamparnya Paulus di Pulau Malta itu justru membuka jalan untuk ia dapat melayani orang-orang yang ada di sana. Inilah juga saudara yang seringkali terjadi dalam hidup kita. Kita perlu menyadari bahwa masalah merupakan berkat yang tersamar dan jalan yang Tuhan berikan untuk kita mengalami pertolongan Tuhan dan dipakai untuk menjadi berkat bagi orang-orang lain. Terkadang Tuhan memakai masalah dan penderitaan dalam hidup kita untuk mengajar, membentuk dan menyatakan kuasa-Nya, serta membawa kita pada rencananya untuk mengalami berkat, serta menjadi saluran kuasa Tuhan bagi orang-orang lain yang memerlukan. Paulus secara detail tidak tahu mengapa mereka harus terdampar di Pulau Malta, tapi ternyata di situ ada pelayanan yang harus ia kerjakan untuk menjangkau jiwa-jiwa yang ada di sana. Saudara yang dikasihi Tuhan, lihatlah setiap masalah dan kesukaran dalam hidup ini dari sudut pandang yang lebih luas.
Sadarilah bahwa Tuhan selalu bekerja di tengah-tengah kita, dan Dia dapat mengubah masalah menjadi tujuan yang lebih besar dan membawa kebaikan, berkat, kesembuhan, dan harapan kepada orang lain. Tuhan dapat memakai masalah yang ada menjadi jalan bagi kita. Percayalah bahwa Tuhan memiliki rencana yang baik di balik setiap masalah yang kita hadapi, dan Dia akan bekerja secara ajaib di tengah-tengah kita, asalkan kita setia, percaya, dan mengandalkannya. Imani saat ini, masalahmu akan menjadi jalan, masalahmu akan menjadi berkat, karena Tuhan yang berkuasa menyertai dan menolong saudara. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, firman-Mu yang mengajar kami untuk mengerti, untuk menyadari bahwa Tuhan dapat memakai masalah yang kami alami menjadi sebuah jalan untuk kami mengalami berkat dan terobosan sesuai dengan rencana Tuhan. Tolong kami supaya kami tidak mengeluh, tidak putus asa ketika menghadapi persoalan dan kesulitan, tapi melihat semuanya dari sudut pandang yang benar, percaya bahwa Tuhan, tangan-Mu mampu bekerja dan mengubahkan masalah yang ada menjadi berkat bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Tuntun kami selalu Roh Kudus untuk mengerti, semakin mengenal kebenaran-Mu, dan semakin hidup seturut kehendak-Mu. Berkatilah kami di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami. Pimpin kami Tuhan, agar kehidupan kami senantiasa menyenangkan hati-Mu. Kami berdoa mohon lawatan Tuhan atas yang sakit dan yang sedang dalam pergumulan, agar tangan Tuhan bekerja, memberikan kesembuhan, kelepasan, pemulihan, dan jalan keluar yang ajaib bagi setiap kami yang sedang dalam pergumulan. Kami percaya kami alami jawaban doa, kami alami pertolongan Tuhan, kami alami mujizat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, segala puji, hormat, syukur hanya bagi-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, penyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat hari Minggu, sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.